Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai puasa, dan di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat wajib puasa. Artinya kapan seseorang diwajibkan berpuasa di dalam agama Islam. Kemudian syarat-syarat sah puasa. Agar puasa seseorang menjadi sah, apa saja syarat yang harus terpenuhi? Nah, mari kita bahas lebih detail lagi. Yang pertama, syarat wajib puasa. Kapan seseorang itu dikatakan wajib puasa? Jadi syarat yang pertama agar seseorang itu dikatakan wajib berpuasa adalah Islam. Kalau ada orang non-muslim dan kita tanya apakah dia wajib berpuasa apa tidak, dia tidak wajib berpuasa di dunia ini, tapi nanti di akhirat dia akan disiksa karena dia tidak berpuasa. Dalilnya apa kok bisa? Kenapa di dunia tidak diwajibkan sementara di akhirat nanti akan disiksa? Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak melaksanakan sholat. Jadi di dunia mereka tidak diwajibkan sholat, tapi akan disiksa karena meninggalkan sholat. Sama, di dalam Islam mereka tidak diwajibkan berpuasa di dunia, tapi di akhirat akan disiksa karena mereka meninggalkan ibadah puasa. Jadi syarat pertama harus muslim. Kalau misalnya ada orang muslim, dari pagi dia dari subuh muslim, dia berpuasa, tapi siang hari misalnya setelah duhur dia murtad, keluar dari agama Islam, maka otomatis puasanya batal karena dia sudah tidak memenuhi syarat Islam, dan Islamnya sudah terputus di tengah jalan ketika dia sedang berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah taklif, artinya mukallaf. Mukallaf itu artinya berakal dan balik. Orang gila nggak wajib puasa, orang belum balik ya nggak wajib puasa. Meskipun di Indonesia di mana-mana juga dianjurkan kalau kita punya anak 7 tahun, 10 tahun yang belum balik, diajarkan berpuasa dari sejak kecil. Meskipun memang tidak wajib, wajibnya nanti ketika sudah balik. Tapi sebagai pendidikan, kita mengajarkan anak-anak kita, murid-murid kita diajarkan berpuasa mungkin bertahap dari awal, dari subuh sampai duhur, kemudian setelah kuat sampai asar, kemudian sampai maghrib, meskipun tidak wajib sebagai latihan saja. Tapi yang jelas syarat yang kedua, seseorang wajib puasa kalau dia sudah berakal dan baligh, jadi mukallaf. Kemudian yang ketiga, syarat wajib berpuasa adalah mampu. Mampu ini ada dua macam. Ada mampu secara fisik, yaitu orang yang memang sehat dan bukan orang yang sangat sepuh, bukan orang yang tua renta, bukan orang yang sakit. Ini namanya mampu secara fisik. Ada mampu secara syariat. Mungkin secara fisik dia mampu, tapi secara syariat tidak mampu. Siapa? Yaitu perempuan yang sedang datang bulan, yang sedang haid, atau perempuan yang sedang nifas. Dari segi fisik, perempuan yang sedang haid bisa jadi dia lebih mampu untuk berpuasa, bisa jadi dia kuat untuk berpuasa, tapi dari segi syariat dia sudah termasuk kategori tidak mampu. Jadi syarat yang ketiga, seseorang wajib berpuasa adalah mampu, baik mampu secara fisik atau secara syariat. Kemudian syarat yang keempat, seseorang itu dikatakan wajib berpuasa adalah sehat. Jadi kalau ada orang yang sakit, yang sekiranya sakitnya itu sudah masuk kategori membolehkan dia tidak berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Tapi nanti ketika sudah sembuh di luar bulan Ramadan, dia wajib mengganti. Nah, jangan sampai ada yang salah paham bahwa semua penyakit membolehkan seseorang tidak berpuasa. Tidak, hanya penyakit-penyakit tertentu yang membolehkan seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu. Jadi ukuran sakit yang boleh seseorang tidak berpuasa adalah
sakit yang sekiranya kalau dia berpuasa dia bisa meninggal dunia, atau kalau dia berpuasa penyakitnya akan tambah parah, atau akan lebih lama lagi untuk sembuh, maka penyakit yang seperti ini sudah membolehkan orang tersebut untuk tidak berpuasa di hari itu. Kalau hanya sekedar sakit pusing atau sekedar pilek atau sekedar batuk, itu tetap wajib puasa. Kecuali kalau sudah dokter memutuskan bahwa dia tidak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa di hari itu dia akan tambah parah atau dia akan meninggal dan seterusnya, ini boleh dia tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Jadi tidak semua penyakit membolehkan seseorang untuk meninggalkan puasa. Itu syarat yang keempat. Yang kelima, syarat seseorang diwajibkan berpuasa adalah mukim. Jadi orang yang sedang musafir atau bepergian jauh yang minimal jaraknya 82 kilo itu boleh meninggalkan puasa dan diganti di hari yang lain. Dan tidak semua musafir boleh meninggalkan puasa. Musafir yang boleh meninggalkan puasa itu adalah musafir yang memulai perjalanannya dari sebelum terbit fajar, dari sebelum subuh. Artinya kalau dia sebelum subuh masih belum berangkat, setelah subuh dia masih di rumah, dia baru berangkat jam 9 pagi misalnya, dia harus puasa dari awal subuh dan tidak boleh diputus di tengah jalan. Jadi perjalanan yang boleh kita meninggalkan puasa kalau perjalanan itu kita mulai dari sebelum subuh, misalnya berangkat dari malam, silahkan kita meninggalkan puasa. Tapi yang mana yang lebih baik? Apakah lebih baik kita puasa ketika perjalanan atau tidak? Jadi kalau misalnya kita merasa kita kuat untuk berpuasa, sebaiknya kita tetap puasa. Tapi kalau misalnya kita merasa ada yang berbahaya ketika kita berpuasa di perjalanan, sebaiknya kita tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Jadi itu 5 syarat wajib puasa. Kemudian syarat sah puasa, artinya agar puasa kita sah dari segi fikih harus terpenuhi syarat-syarat yang 4 berikut ini. Yang pertama, Islam jelas. Kalau ada orang non muslim berpuasa, otomatis puasanya tidak sah dan tidak dianggap dalam Islam. Yang kedua, berakal. Kalau ada orang misalnya dari pagi, dari subuh dia berpuasa, dia berakal, kemudian di tengah jalan ada kejadian yang membuat dia jadi gila. Misalnya setelah duhur ada kecelakaan atau misalnya ada musibah yang menimpa dia sehingga dia jadi gila, otomatis dia puasanya batal karena ketika itu dia sudah tidak ada akal yang sehat istilahnya. Jadi syarat yang kedua harus berakal. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan dari subuh dia berpuasa, kemudian setelah duhur atau setelah asar dia datang bulan haid, maka otomatis puasanya batal. Dari subuh sampai waktu itu batal. Hari itu dianggap batal puasanya. Karena syarat sah puasa harus bersih dari haid dan nifas. Dan syarat yang keempat, kita harus yakin bahwa hari itu boleh kita melaksanakan puasa. Jadi seperti yang kita bahas di pembahasan sebelumnya, bahwa waktu-waktu yang tidak boleh kita berpuasa salah satunya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, hari keraguan atau tanggal 30 Sya'ban ketika masih belum pasti bulan Ramadan. Itu adalah hari-hari yang dilarang kita berpuasa. Nah, syarat agar sah puasa kita harus yakin bahwa hari di mana kita berpuasa itu adalah hari yang boleh kita berpuasa. Jadi tidak boleh berpuasa di hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Jadi itulah syarat-syarat agar puasa kita sah dari segi hukum fikih. Jadi tadi syarat wajib puasa adalah Islam, kemudian taklif atau mukallaf, berakal dan balik, kemudian yang ketiga mampu, yang keempat sehat, yang kelima mukim, dan syarat sah puasa adalah muslim, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat kita yakin bahwa hari itu boleh kita berpuasa. Itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih
untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.